Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Kamu tidak punya guru, maka gurumu adalah setan, katanya begitu. Jadi ya, harus belajar. Jadi kamu harus belajar dari ini, harus belajar dari itu, begitu ngikutin kemauan dan tafsirnya dan isi ininya mereka. Jadi seolah-olah akal kita itu harus dimatikan. Jadi pikiran kita, akal kita, daya nalar penangkapan kita harus dimatikan. Lalu yang dihidupkan itu adalah akal, pikiran, dan pengetahuannya orang lain. Memang nggak salah bang, Anda berpikir seperti itu nggak salah. Karena memang itulah yang sudah didoktrin dari sejak kecil. Padahal tidak ada di dalam Al-Quran tulisan bahwa Al-Quran itu diperuntukkan bagi ulama. Nggak ada. Nggak ada. Al-Quran itu tidak diperuntukkan kepada ulama. Al-Quran itu diperuntukkan kepada jin dan manusia. Begitu. Yang saya aneh itu bang begini. Yang jelas-jelas kan sekarang Al-Quran ini kan ada terjemahannya. Betul. Lalu katanya itu cuma bahasa Indonesianya bilangnya. Yang jelas harus belajar dengan ulama lagi. Katanya satu huruf itu ada mengandung berapa makna. Nah, iya betul. Betul, udah saya bilang. Nanti pokoknya satu kata 1000 makna. Itu udah pasti, Gini, ujung-ujungnya pasti nanti nggak jelas apa yang kita tangkap, betul? Iya, betul bang. Iya. Jadi begini saja bang. Faris. Jadi statusnya kemarin Anda waktu nikah mualaf dulu. Iya, mualaf dulu kan baca syahadat yang asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Setelah kan. itu Anda sholat nggak? Ya sholat kita nggak tahu artinya juga. Bisa baca. Gimana coba? Baca Fatihah yang Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kayak gitu kan. Tapi kalau kita baca-baca, kalau bahasa Indonesianya itu tanya sama istri saya, aku bilang kok artinya kayak gini kayak gitu nah. Bilangnya kamu nggak usah memahami artinya, bilangnya cukup dibaca aja dapat imani aja lah, pokoknya imani aja udah. Baik. Imani aja. Begini Faris, jadi Anda sering nonton channel saya ini? Sering. Jadi gimana? Ada niatan ada dari dirimu untuk dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Saya mau belajar dulu kayak gitu. Nah, mau belajar dulu. Saya sudah ketemu pendeta, saya minta Alkitab, saya mempelajari dulu kan nanti kalau sudah paham. Karena saya membandingkan kayak melihat yang itu muslim-muslim sejati yang kayak Saifuddin Ibrahim, orang-orang yang seperti Ibu Fadilah itu, orang yang asli dari keturunan Yaman itu kayaknya membenarkan Alkitab deh kayak gitu nah. Karena menurut beliau nggak masuk akal kayak gitu. Apalagi tambah nonton Mas Edi sini, masuk akal sekali kayak gitu nah. Iya. Kan jelas-jelas tulisannya ada, terjemahannya di bawah jelas. Bahasa Arabnya di atas, terus di bawahnya ada bahasa Indonesianya. Kok bilangnya itu cuman bahasa Indonesianya bilangnya. Itu kalau pendalamannya ada lagi kayak gitu, harus didalami. Terus saya bilang pendalaman apa lagi, sudah tulisannya di atas bahasa Arabnya, ke bawahnya kan bahasa Indonesianya sudah jelas. Ya. Masa orang yang menerjemahkan salah kayak gitu nah. Iya, biasanya disalah-salahin terjemahannya. Tapi disalah-salahin tapi tidak bisa memberikan terjemahan yang benar kan begitu. Itu yang sering. Iya, nggak bisa memberikan terjemahan yang benar, nggak bisa. Kalau ditanya kamu harus ini dulu, belajar ini dulu, nggak langsung ke sana bilangnya. Itu biasanya ilmu muter-muter itu. Ya, baik. Jadi begini, saya cuma mau bilang begini Faris ya, begini. Pertama-tama, jikalau Anda menjadi seorang muslim, maka Anda akan menyerahkan kepatuhan dan ketaatan Anda kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Betul? Betul. Ya. Jadi yang akan memerintah di hatimu, yang akan menjadi tuanmu itu adalah Muhammad. Tetapi jikalau Anda menjadi seorang Kristen, yang harus Anda menyerahkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya itu adalah Yesus. Jadi yang memerintah di hati Anda itu adalah Yesus. Makanya kalau Anda benar-benar menyimak diskusi saya sejak lama,
saya mengundang ya supaya di hati Anda memerintah Yesus seperti itu. Jadi jadikanlah Yesus itu memerintah, menjadi Tuan atau Tuhan di dalam hidup Anda itu. Mungkin belum sekarang ya, karena itu butuh waktu. Saya juga tidak mau ya supaya Anda tergesa-gesa begitu seolah-olah apa. Pelajari dulu ya, pelajari ketika Anda nanti sudah mantap, matang, baru nanti Anda putuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan juru selamat Anda. Gitu ya. Iya bang. Jadi bang, kayak istriku kemarin kan bilang istriku kayak gini, harus ikuti orang yang banyak kayak gitu kan, di Indonesia yang paling banyak kan Islam kayak gitu. Jadi ikuti orang banyak lah kayak gitu kan. Jadi aku bilang, saya jawab, kalau di tempat saya orang banyak Muslim itu bukan oleh karena kebenaran, karena kadang-kadang ada tekanannya kayak gitu kan. Contoh, mau jadi polisi, kalau KTP-nya KTP Kristen atau KTP Haringan yang kepercayaan itu nggak diterima, kecuali dirubah Islam baru diterima. Nah, info dari mana itu bang? Bukan info dari mana, dari kami sendiri, dari tempat kami ini. Kalau misalnya KTP kami melamar jadi tentara atau polisi, kalau misalnya agamanya itu dari KTP nggak Islam, jarang diterima. Ke perusahaan pun sama. Itu tekanannya, memang benar itu fakta. Jangan memfitnah begitu bang. Itu bisa saja asumsi liar kalau itu bang. Itu bisa saja asumsi liar. Kalau itu ke dalam hal tersebut saya tidak sepakat bang. Tapi itu namanya omongan-omongan atau gunjang-ganjing di tengah-tengah masyarakat ya. Namanya pendapat Anda ya. Pembuktiannya yang paling penting bang. Kalau itu saya tidak sepakat. Tapi intinya begini bang. Yang jelas Anda perlu waktu lah untuk mempelajari itu ya. Selama ini kalau yang memerintah Anda Muhammad, makanya Anda melakukan perintah-perintah Muhammad. Coba itu Anda pikirkan, Anda pertimbangkan seperti itu ya bang ya. Karena gitu ya? Kemarin bang, kita bukan kita tidak memukul rata semua Islam begitu, enggak. Karena kan saya pernah melamar security dulu, karena KTP saya kan kepercayaan nih. Nah, habis itu disuruh memperbaiki, harus kalau bisa KTP kamu Islam kayak gitu kan. Nah. Jadi abang pernah melamar sebagai security. Iya. Oke, terus di dalam KTP karena agamanya di situ Kahariangan, disuruh ganti Kahringan disuruh ganti jadi Islam begitu. Islam begitu. Nah, itulah yang membuat Anda akhirnya punya sebuah pikiran bahwa kok begini ya begitu. Ya, seperti yang Anda bilang tadi ya. Tapi jangan dipukul rata bang. Cuman gara-gara orang begitu. Saya nggak memukul rata bang. Tapi kan kejadiannya yang di tempat aku ya kayak gitu. Keluarga aku, sepupuku juga begitu. Oh, ada orang lain juga yang begitu? Ya adalah bang. Itu tidak memfitnah. Kalau KTP-nya, tapi tidak secara langsung harus murim nggak ada. Tapi kan kayak secara halus disuruh kayak gitu, kayak kalau bisa kayak gini. Tapi kayak itu gini, perlu pembuktian lah kalau masalah itu bang. Kalau itu perlu pembuktian ya. Oke, begitu bang ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Iya, sudah dinaikkan, makasih bang. Oke, sama-sama bang. Saya turunkan ya. Iya, yuk silakan. Makasih Ade Neusa. Tapi gini, saya juga mendengar isu-isu seperti itu teman-teman. Tapi zaman dulu, zaman Orba. Ya, zaman Orde Lama, Orde Baru itu saya pernah mendengar isu-isu semacam itu dulu ya. Dulu itu banyak orang itu agamanya itu sebenarnya nggak jelas. Dia agamanya entah itu kejawen kah, entah itu apa begitu. Tetapi ketika dia ingin ada urusan-urusan tertentu, maka agamanya itu memang harus diganti. Saya mendengar isu itu. Cuman ya namanya gosip-gosip di tengah masyarakat, tapi kita nggak tahu kebenarannya. Nggak ngerti. Tapi itu saya mendengar itu juga. Hal-hal seperti itu saya pernah dengar. Ya, dulunya apalagi di zaman-zaman dulu ya, ada zaman-zaman PKI apa segala macam begitu. Itu orang-orang dulu bisa kita mintai keterangannya ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. Kita kasih naik, ada Benny. Ya, silakan Benny. Ya, halo Benny. Halo, selamat malam. Selamat malam Benny, silakan Bang Benny nyalakan kamera dulu. Bang, suaranya berisik sekali Bang. Coba Bang cari posisi biar nggak berisik Bang suaranya Bang. Oke, baik, dia turun ya. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Jufri Mato. Ya, selamat malam Saudara Jufri. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oh, oke. Bang Jufri, Anda Muslim Bang? Muslim Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Mau tambah Tuhan jadi 3 Bang? Oh, Tuhan itu tetap satu Bang. Nggak nyimak dia dari tadi, nggak nyimak. Iya, memang satu nyimak tadi, Oke. tapi Tuhan itu tetap satu. Bang, kalau ada di dalam Al-Quran,
kata Tuhan itu satu, saya lompat dari Monas. Tunjukin. Tunjukin. Silakan. Qul huwallahu. Aduh. Tunjukin. Memang dalam Islam itu Tuhan itu satu, menciptakan bumi dan langit. Bang, ditunjukin dulu. Gini bang, mau diskusi yang bagus, diskusi yang sehat, ilmiah, akademis, mau? Mau. Oke. Tunjukin ayat di dalam Al-Quran, Tuhan itu satu. Kalau ada, pegang omongan saya lompat dari Monas. Tunjukin. Ya, lompat aja Tuhan itu satu. Ya ayatnya bang, ayat dong, ayat. Nah, silakan. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu ahad. Satu. Ayatnya bang, tunjukin ayat berapa, surat berapa ya? Silakan, Ayat silakan. 1. Surat apa bang? Al-Ikhlas. Oke, surat Al-Ikhlas. Saya bacakan ya bang ya. Saya kebetulan hafal ayat itu bang. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Al-Ikhlas ayat 1 ya. Pegang omongan saya bang ya. Kalau ada di dalam Al-Quran tertulis Tuhan itu satu, saya terjun dari Monas. Makau itu bang. Kalau terjun. Oh. Saya balikan dulu kamera saya ya. Oke. Oke, baik. Ini Al-Ikhlas ayat yang ke-1 bang. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya Yang betul. satu, Oh, Tuhan itu. oke, tenang. Esa itu satu. Tenang bang, tenang bang. Yang saya tanya sama Anda, yang satu itu Tuhan atau Allah bang? Allah yang satu. Tuhan satu. Sama saja. Iya. Kalau Anda katakan Allah itu satu, saya setuju. Betul, Iya, setuju. saya setuju. Nah, tetapi yang Anda tanyakan kepada saya bukan Allah bang, tetapi Tuhan. Kalau Tuhan itu bang, banyak bang, bukan satu. Sama di dalam Ya, Alkitab kalau bang. menurut- Nah, bang, kalau boleh menurut gantian orang kita, lain boleh kita, mungkin- gini, boleh kita diskusi yang bagus, biar nggak saling memotong, boleh? Boleh, boleh lah. Baik, saya tunjukkan satu ayat ya. Di dalam Alkitab bang, kata-kata seperti itu ada nih. Saya kasih tunjuk ya. Nih. Sebentar bang ya, kasih saya waktu. Iya. Nih bang ya. Tertulis di dalam Ulangan ayat yang ke-6, ayat yang ke-4. Ini bang ya. Ulangan ayat 6. Ulangan pasal 6 ayat 4. Perhatikan bang ya. Nih. Di sini kelihatan nih, dengarlah hai orang Israel, Tuhan. Tapi lihat Tuhannya ini huruf besar semua. Kelihatan? Nah kata Tuhan huruf besar ini semua, ini bahasa aslinya ini adalah Yehova. Yet, Yod, He, Vav, He. Jadi Yehova, Yet, He, Vav, He, itu Esa. Jadi kalau Anda katakan Tuhan itu Esa, maksudnya kata Tuhan itu adalah Yehova. Yehova itu Esa. Nah, sama misalnya di dalam Al-Quran, tertulis di sini. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi yang Esa itu adalah Allah bang, bukan Tuhan. Bedakan, nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada. Segini, dengarkan dulu. Tidak ada di dalam Al-Quran kata-kata bahwa Rob itu Esa, nggak ada. Yang ada Allah itu Esa. Kalau itu ada, ngerti nggak bedanya Anda? Iya, Allah dengan Tuhan itu kalau kami itu sama. Oke, baik. Begini bang, beda. Begini, saya kasih tunjuk perbedaannya itu ada. Begini bang. Kalau Anda berkata, ini sebentar, saya bikin dulu, saya balikan dulu kamera saya lagi ya, sama backgroundnya. Gini bang, Anda bisa bedakan nggak? Membedakan, karena kita bukan sistem kerajaan ya, sistem presidensial. Anda bisa nggak membedakan presiden dengan Bapak Prabowo Subianto? Apa bedanya presiden dengan Prabowo Subianto? Bedanya presiden dengan presiden itu kan nama jabatan, sedangkan Prabowo itu nama orangnya. Baik. Sekarang saya tanya sama Anda, kalimat mana yang benar? Ada satu Prabowo atau ada satu presiden? Enggak, satu orangnya. Begini, kalimat yang tepat menurut Anda yang mana? Hanya ada satu presiden atau hanya ada satu Prabowo? Kalau presiden satu sekarang di Indonesia hanya Bapak Prabowo. Kalau nama Prabowo itu banyak, mungkin aja ada orang dibilang orang lain juga namanya juga Prabowo. Oke, kita bilang Prabowo Subianto lah, karena nanti banyak Prabowo yang lain ya. Coba, yang saya tanyakan kepada Anda, coba mana kalimat yang tepat? Hanya ada satu Prabowo Subianto atau hanya ada satu presiden? Jangan tersenyum membeku seperti itu, Bang. Ya. Jangan membeku. Kalimat mana yang tepat menurut Anda? Aku tenang-tenang aja loh. Enggak, tadi Anda sempat kalau itu terjeda. ya. Kalimat yang tepat yang mana? Kalau kalimat yang paling tepat
pada saat Prabowo melaksanakan tugasnya sebagai Gini presiden, Bang, kan saya ulang lagi, lebih tenang tepat. ya, tenang. Coba dengarkan dulu omongan saya ya, biar tidak seperti Romo capek kalau jawab itu kemana-mana. Gini, pertanyaannya, kalimat manakah yang paling tepat? Hanya ada satu Prabowo Subianto atau hanya ada satu presiden? Maksudnya? Oke, kalau misalnya saya katakan kepada Anda, di dunia ini hanya ada satu presiden, menurut Anda itu kalimat itu tepat atau tidak? Tepat, menurut saya. Oke. Menurut Anda, Xi Jinping presiden nggak? Ya, bagusin dulu sinyalnya, Pak. Ya, bagusin dulu sinyalnya ya. Ayo, silakan. Teman-teman, begini ya. Channel ini itu beda dengan channel lain begini. Kalau channel lain itu hanya membahas hal-hal yang dibahas orang-orang awam gitu ya. Kalau di sini enggak. Di sini channel ini kita benar-benar mengupasnya secara tuntas. Ingat ya teman-teman ya, di dalam Alkitab ataupun di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan-pernyataan yang demikian itu nggak ada. Cuman banyak orang tuh salah kutip. Coba muslim-muslim yang pakar nih, yang ngerti agama Islam, coba naik ke sini. Ada nggak pernyataan di dalam Al-Quran bahwa Rob itu satu? Coba. Atau Tuhan itu satu? Coba naik ke sini, yuk. Kalau Allah itu satu, ada di dalam Al-Quran. Sama di dalam Alkitab, kalau Yahweh itu satu, Yehovah itu Esa, ada. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Jupri. Ya silakan Jupri. Silakan. Halo Jupri, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Gelap-gelapan lagi. Halo. Jupri, coba Bang, lampunya jangan ngarah ke wajah saya Bang. Ya, oke, ya. Bang Jupri, Anda Muslim Bang? Oke. Iya, yang naik tuh orang-orang kayak begini semua teman-teman. Orang-orang awam yang nggak belajar agama. Oke, Bang Jupri, coba Bang, duduk dulu yang bagus, begitu ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Gimana? Gimana Bang Jupri? Jangan Bertanya Bang. ya silakan. Apa pertanyaan Anda? Nampaknya sinyalnya dia ini yang susah. Gimana? Ya beli sinyal dulu Bang, beli sinyal. Teman-teman ya tap layar dulu lah. Teman-teman tap layar dulu yuk. Saya harus mengajari orang-orang ini yang agak sedikit berkualitas ya, supaya teman-teman ini tidak mandek di situ-situ aja. Dari dulu yang dibahas jumlah Tuhan. Ayo silakan. Kalau ada seorang muslim yang bisa menunjukkan di dalam Al-Quran tertulis Tuhan itu satu, saya lompat dari Monas. Ayo silakan. Alhamdulillah, silakan nyalakan kamera Anda. Saudara, alhamdulillah. Selamat malam, saudaraku. Selamat malam, Bang. Kenalan dulu ya, Bang ya. Abang Muslim, Iya, Bang. nama saya Muhammad Kabir Husandana, berasal dari Bangladesh. Dari Bangladesh. Salam buat Bang Edis. Sudah salam lama kembali. pingin berjumpa Bang Edis, baru Iya. malam ini ketemu. Oke, silakan Bang. Apa Bang yang bawa? Gimana kabar Bang? Sehat? Puji Tuhan, kabar baik, Bang. Oh. Bang, saya mau tanya sama Abang. Gimana, Bang? Berkata, Abang kan sudah tahu tentang Islam, tentang Al-Quran. Di pintu masuk surga itu ada satu buah tulisan kalimat yang ada tulisan. Coba Abang bacakan itu aku. Masalahnya saya belum pernah ke pintu surga, Bang. Jadi nggak tahu. Abang sudah tahu dalam Tuhan Baik. Abang ada di dalam surga. Masa Abang sudah masuk dalam surga, sudah diantar Tuhannya ke dalam surga. Masa Abang tidak dibaca di pintu surga itu ada tulisan apa? Belum, Bang. Saya belum pernah ke surga, Bang. Nah, makanya Abang belum pintar. Abang harus Pernah baca ke dulu. surga? Di Al-Quran ada berkali-kali ada tulisan di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah.
Di pintu surga. Abang baca dulu ada Al-Quran. di Quran itu, Bang. Abang baca dulu. Tenang dulu, Abang baca Bang. dulu, Bang. Tenang, Abang saya dulu, tenang, Bang. tenang Abang dulu, saya Bang. Tenang, Bang. Kalau Tenang dulu, tidak Bang. ada, saya hari ini juga, malam ini juga saya akan murtad. Kalau Oke, tidak, baik. abang harus murtad. Abang Baik. harus mualaf. Baik. Jika ada di Al-Quran, abang harus mualaf. Siap? Oke. Kalau ada di dalam Al-Quran tertulis Kalau di jika pintu. tidak ada, saya murtad. Kalau ada, abang murtad. Mualaf. Oke. Baik, Anda Matalam? tidak perlu murtad. Nanti Anda nanti ada Tidak, ingkar saya janji tanya gini. sama abang. Abang berani dah? Tantangan Oke. saya. Berani? Kenapa Sudah tidak lama berani? saya tunggu-tunggu Bang Edis. Kenapa tidak berani? Yakin? Oke. Sudah berapa? Baik. 7.800 penonton. Baik, tunjukkan di dalam Al-Quran tertulis di pintu surga tertulis kalimat syahadat la ilaha illallah. Silakan. Kalau ada saya lompat dari Monas. Jika tidak ada, saya akan murtad. Jika ada, tunjukkan. abang harus siap. Iya, tunjukkan di mana? Surat berapa ayat Hah? berapa? Abang baca dulu. Abang kan berkali-kali. Abang yang baca. Saya tidak mau baca. Abang yang baca. Abang cari. Saya sudah baca Abang- berkali-kali, Saudara. Abang ambil- Saya sudah baca abang berkali-kali, ambil- Saudara. abang ambil HP saya. Saudara. HP abang satu. Saya sudah Abang baca tanya ke berkali-kali, Saudara. Dengarkan. Abang tanya sekarang zaman canggih. Tidak perlu lama-lama. Abang tulis saja di situ. Ya bahwa sudah, ada kok jadi tulisan saya di yang situ. menunjukkan? Makanya abang harus. Bang, abang jangan harus pintar. saya yang menunjukkan, Anda yang Kalau aku memberikan yang tulisan, aku statement. bilang aku bohong. Silakan tunjukkan. Di Quran berapa, surat berapa? Kalau ada, pegang omongan saya. Kalau ada di dalam Quran tertulis di pintu surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya terjun dari Monas. Sudah saya bilang, silakan, tunjukkan. Nah, abang harus. Tidak mau aku udah mau yang lain. Abang harus mualaf. Kok jadi saya yang nunjukkan? Anda yang Aku menunjukkan. yang musuh dikit. Aku siapkan. Aku lagi ambil HP. Oke, silakan. Guys, Yakin, tap Abang? layar guys ya. Guys, tap layar, kencang. Ini sudah lama aku tunggu Bang Haji Edi. Silakan. Sudah lama aku tunggu Bang. Sudah berapa Silakan, lama? 6 bulan silakan. lebih kurang aku tunggu Abang. Silakan, Bang. Silakan. Sepakat dulu. Saya sepakat, Bang. Kalau tertulis di dalam Quran, di pintu surga tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya Edis TV lompat dari Aku nggak mau Monas. lompat. Abang harus mualaf. Abang harus Oke, mualaf. saya mualaf, habis itu saya terjun dari Monas. Silakan. Itu bunuh diri. Berarti aku tidak mau Abang bunuh diri. Abang Ya udah bunuh saya diri, mualaf, aku silakan. Saya mualaf lah, silakan. Kalau nggak ada Anda murtad ya. Saya tantangan saya kasih tantangan masa saya takut. Sebentar, kalau tidak ada Anda murtad, betul? Kan saya yang bilang tadi saya mau murtad. Jika Silakan. tidak bisa aku buktikan. Silakan tunjukkan. Nah, Surat berapa ayat berapa? Abang sepakat ya? Silakan. Penonton sudah berapa? 8.900 ya? Silakan, jangan lama, jangan tunggu lama-lama, Sabar, sabar. nanti Saya lama-lama, sebentar, coba. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Sebentar, aku cari Ayo, dulu ya. silakan. Cek. AI dulu ya. Ayo, surat berapa, ayat berapa, silakan. Meninggal lah dia itu. Berat saudara-saudara. Silakan. Murtad dia malam ini teman-teman. Amsyong, nggak ada kata dia. Sialan gue, murtad. Ayo silakan bang. Ayo, ada di Quran surat berapa ayat berapa? 100 kali bang, saya khatam Al-Quran itu. Dari Al-Fatihah sampai Anas, balik lagi dari Anas ke Al-Fatihah. Bahkan saya berkatakan, di bawah kolong langit ini, nggak ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. 100 kali saya sudah selesai membaca Quran itu. Sayalah orang yang paling sering baca Quran di muka bumi ini. Nggak ada yang lain, silakan. Amsyong, nggak ada. Baca, lagi dibisukan bang. Lagi dibisukan itu. Ayo, Anda membisukan diri tadi, silakan. Saya tidak pernah membisukan. Sebentar Anda. bang, sebentar perlu Ya. waktu. Jangan panik dulu ya. Quran surat berapa? Quran surat berapa? Rekam. Pegang omongan dia ya. Pegang, ayo pegang. Apakah Anda bisa dipegang? Kalau laki-laki bang, yang dipegang omongannya, silakan. Kalau kita tidak mau bang, kalau kita tidak berani, kita tidak naik di rumah bang. Aku Silakan. tak abang. Surat pemilik berapa ayat nasional, berapa? bukan bapak Surat berapa pribadi ayat berapa? lagi. Ayo, surat berapa ayat Sebentar berapa? bang. Dari tadi sebentar terus. Sebentar, ini lelet. Aku tinggal di Ngelek. Poso, bukan tinggal di kota. Silakan. Kasih waktu dulu, masih panjang umur. Bang. Ayo. Kita masih panjang umur. Penonton mulai ramai, sudah 11.000. Dari 7.000 sudah 11.000 bang, sabar. Silakan bang. Nggak usah mikirin penonton ya, silakan yuk. Bang,
Jangankan pintu surga tertulis kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak ada, Bang. Kalimat seperti itu saja di dalam Quran nggak akan Anda temukan. Apa? Kalimat yang mana aku temukan? Kalau aku bisa buktikan Bang, dalam waktu 5 detik. dengarkan ya. Kalau aku bisa buktikan dalam waktu 5 detik gimana? Oke. Buka dulu kacamata. Boleh saya sekarang bicara? Abang buka dulu kacamata. Sudah aku dapat barangnya. Oke, silakan. Surat berapa ayat berapa? Abang janji dulu sama penonton abang. Saya berjanji, kalau Anda bisa menunjukkan ayat di dalam Al-Quran, di pintu surga tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya edis. Bang, berapa hadis yang disahkan itu? Bukan hanya Al-Quran saja. Hadis. Adalah... Sebentar. Tenang. Tadi Anda berkata Al-Quran. Sebentar. Tadi Anda berkata di dalam Al-Quran, betul? Betul. Oke, tunjukkan di dalam Al-Quran, di pintu surga tertulis kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan. Sebentar, aku perlu waktu sedikit bang. Aku lelet jaringan aku. Dari tadi perlu waktu terus. Masih putar-putar bang. Berat putar-putar. Memang persis kayak orang kalau ditagih utangnya. Bentar ya. Bentar. Berat, saudara-saudara. Ayo silakan. Jangan membisukan diri, Bang. Jangan abang bisu-bisukan sendiri. Gaya. Dia bisukan sendiri, dia ngomong sendiri nih. Bang, jangan dibisukan, Bang. Bang, jangan kau bisukan. Ayo nyalakan. Suaranya nyalakan. Mikrofon nyalakan yuk. Tangan saya udah di sini ya. Ayo silakan. Bang, mikrofon. Nih. Bang, mikrofon nyalakan. Yuk. Pura-pura dia. Bang, mikrofon. Mikrofon nyalakan, Bang. Halo. Mikrofon nyalakan dulu. Nyalakan mikrofon. Dulu aku lagi bicara. Aku cari kalau abang nggak terganggu. Sebentar aja bang. Silakan. Ayo. Kita udah nunggu nih. Yuk silakan. Bisukan sendiri, ngomong sendiri. Oh dia tanya-tanya ChatGPT. Hai ChatGPT, tolong tunjukkan di dalam Al-Quran. Tahu, dia lagi ngomong sama ChatGPT, saudara-saudara. Pokoknya malam hari ini pegang omongan Anda. Ingat, anjing itu dipegang mulutnya supaya tidak gigit. Tetapi seorang pria, perhatikan, seorang pria dipegang omongannya. Perhatikan, anjing dipegang mulutnya supaya dia tidak menggigit. Tetapi seorang pria dipegang perkataannya. Silakan. Be a man. Silakan. Ayo. Meninggal koin. Silakan. Amsyong. Nggak ada. Makasih Bang Jo. Makasih ya Bang Jo ya. Thank you Bang. Silakan. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Ayo kamu. Habis kamu di sini malam ini. Habis koin. Meninggal koin. Ayo. Udah datang sih ya. Wah, makasih Bang Herman. Bang Herman saya mau inbox nggak bisa loh Bang, karena ada yang bilang sama saya suruh balas pesan, tapi saya lihat profil nggak bisa Bang kirim pesan karena profil Abang kayaknya terkunci privasi. Makasih Bang Herman, makasih. Ayo silakan. Jangan putus asa, ayo Abdullah. Alhamdulillah, ayo silakan. Memang berat ini. Ayo, cari-cari terus sampai keluar itu dari HP itu tulisan. Ayo, alhamdulillah, dengar ya. Anda mau cari sampai besok pun tidak akan ketemu. Jangan membisukan diri. Ayo nyalakan. Jangan mikrofon nyalakan dulu. Nyalakan mikrofon. Alhamdulillah, yuk. Alhamdulillah, syukuri apa yang ada, yuk. Silakan. Silakan. Udah ketemu? Aku udah kabur, Bang. Aku lagi udah ketemu ayatnya. Tinggal lihat sedikit. Mana? Ayo malam hari ini ayo Murtad, ayo silakan yuk. Abang siap dah malam. Udah ditunggu dari tadi kok gimana? Ramai dulu. Kita sudah siap. Jangan silakan. Ayo mana ayatnya? Kita harus buktikan. Iya Bang. Kami di sini sudah nunggu Bang. Ayo tunjukin ayatnya Bang. Ayo silakan. Sabar dulu. Ini soal Abang sudah sekian tahun Abang ibadah Tuhan Yesus. Bukan main abang. Tunjukin Bang mana ayat. Aku kaget. Bang, jangan lari kemana-mana. Terkenal di Indonesia. Tunjukkan. Abang gimana? Aku bikin mualaf Abang. Gimana? Kalau aku bisa bikin abang mualaf, aku akan besok pagi sudah seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke aku sudah jadi terkenal. Iya, makanya kita nggak sabar lagi nih. Sabar dikit dulu, Bang. Dari tadi sabar terus. Udah berapa lama? Kasih dalilnya. Iya, silakan mana. Ayo kita tunggu ini mana.
Sabar, jangan buru-buru dulu bang. Dari tadi udah berapa menit ini bang? Gimana dari tadi sabar terus, ayo silakan. Sudah berapa kali nih saya nyanyi nih? Ayo silakan, yuk. Mengulur-ulur waktu terus dia, ulur. Nah, sebentar bang, ini lagi masih download bang, sebentar. Download terus, download. Bang, saya sudah bilang berapa kali, 13 tahun lamanya saya mempelajari Al-Quran. 13 tahun lamanya saya berdiskusi dengan orang-orang Islam. Lebih bang, kurang lebih bang, bahkan saya katakan lebih 100 kali saya membaca Al-Quran khatam dari Al-Fatihah sampai Anas. Dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah. Tidak ada satu titik, satu koma yang luput dari penelitian saya dari keseluruhan Al-Quran itu. Surat Muhammad ayat 19. Ayo kita bacakan. Surat Muhammad ayat 19. Mana di situ tertulis di pintu surga? Ayo Baik. baca sampai selesai. Saya bacakan ya. Jangan berhenti Muhammad. sampai akhir ya. Surat Muhammad ayat berapa? Surat Muhammad ayat 19. Saya balik dulu Sampai kamera akhir ya. saya. Saya balik dulu kamera Jangan Anda saya. sendiri ya. Para penonton, ayo. Surat Ayo, kita Muhammad sampai- ayat 19 saya pelajaran balikkan malam dulu. Baik. Dia akan membuat malu dirinya sendiri. Baik, saya ini. bacakan ya. Baca terus sampai Baik. selesai. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha. Dan mana di sini di pintu surga tertulis nama Muhammad mana? Terus maju. Baca terus. Baca sampai kapan? Sampai hadis tentang kunci surga. Baik. Ayat yang berikutnya, ayat 20. Dan orang-orang yang beriman berkata, Jangan loncat dulu bang, jangan loncat dulu. 19 masih selesai. ini tadi 19 Belum sudah. loncat. Oke, baik, saya tampilkan ya. Surat Muhammad, hadis tentang kunci surga, di bawah 19. itu. Bentar ya. Di sini justru supaya Muhammad itu memohon ampun atas dosanya. Oh, boro-boro. Baca dulu, Gimana? baca dulu, Aduh, baca dulu. gimana? Baca dulu abang baca. Ada kalimat di situ. Nih bang ya. Nih. Masih banyak lagi. Kita butuh waktu bang. Masih banyak. Lebih Sampai kurang kapan 7 tahun kali. depan? Maka ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu wahai Muhammad, dan atas dosa-dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Di mana di sini tertulis di pintu surga Muhammad Rasulullah Allah mana? Sabar dulu. Abang jangan panik dulu. Jangan panik. Gak ada panik Makanya bang, baca. Anda yang panik. Gimana menuduh saya Jangan terus panik, loh? sabar. Aku ajarkan. Jadi kita butuh waktu kok bang. Dari tadi butuh waktu terus. Iya, cepat-cepat abang masuk surga. Gimana? Abang masuk ke Allah pasti kaget nanti bang. Mau berapa hari? Tidak bisa Anda perlu kaget. waktu berapa hari? Berapa hari Kurang Anda dari perlu waktu? 10 menit bang. 10 menit. Kurang dari 10 menit. Kita akan dapat penghuni surga satu lagi malam ini juga. Aduh, berat ini saudara-saudara. Waduh. Wow, udah lihat tuh aumannya itu. Wah. Makasih bang, makasih. Makasih bang. Yuk silakan. Jangan dikasih tahu sama Anu ya, sama si Anu. Sorry ya bang ya, sorry bang. Jangan dikasih tahu sama Anu, sama RK, sama Anu, sama PC. Nanti mereka tambah nangis. Ayo silakan. Bang, boleh saya ngomong bang, jujur bang. Alhamdulillah syukuri apa yang ada. Abang cari pun sampai tahun depan itu nggak bakal ada. Mau? Jangan dibisukan bang. Bang kalau ngomong jangan Anda bisukan, jangan pura-pura membisukan diri bang, tanda Anda kalah. Bang, mikrofon nyalakan dulu, jangan dibisukan. Tangan saya begini terus ya dari tadi ya, lihat nih. Tangan saya begini. Bang, abang ingat dah, tadi aku bilang, aku bukan orang Indonesia, aku dari Bangladesh, aku kalau ketik gak bisa, aku harus bicara, makanya aku mute. Ya nggak apa-apa, bisa, jangan di mute, saya tahu. Aku bahasa Indonesia ketik tidak bisa. Oke, Aku bicara tapi bisa, tidak usah di-mute, baca tidak bisa, usah tapi kalau di-mute. tulis tidak bisa. Oke, Makanya tidak- aku harus mute, aku cari di sini. Oke, Supaya sudah berisik, ketemu Bang. belum nyarinya? Sebentar. Jangan Dapat, dibisukan bang, jangan membisukan diri. Nah, lihat tuh dibisukan sendiri sama dia kan? Tangan saya di sini loh. Nih, dia bisukan diri sendiri.
Jadi intinya teman-teman, sampai kiamat pun, sampai ayam tumbuh giginya tidak akan dia temukan. Karena memang itu nggak ada di dalam Al-Quran. Sejak kapan ada di dalam Al-Quran tertulis di pintu surga itu kalimat syahadat? Nggak ada. Aduh, kalau kata Rudi. Kalau Rudi Iskariot ngomong, aduh. Ya nggak bakal ada sampai kiamat juga, Bang. Nah, ayo silakan yuk, ayo silakan murtad. Murtad dari Islam yuk, silakan. Murtad dari Islam yuk. Tinggalkan ayo segera yuk. Ayo, pegang omongan Anda ya. Anda tadi yang sudah ngomong. Jangan nanti saya nyanyi lagi. Kau yang berjanji, kau yang mengingkar. Ayo silakan yuk. Silakan. Anda mau cari sampai tahun depan tidak bakal ada. Jadi biar teman-teman tahu sambil nungguin dia ya. Majority, kenapa saya bilang majority? Karena saya sudah melakukan ribuan kali debat. Saya sudah melakukan ribuan kali diskusi. Nah, di dalam ribuan kali debat, ribuan kali diskusi, mohon maaf, kalau ini kesimpulan saya harus menyimpulkan 99,9% orang-orang Islam ya seperti dia ini. Mohon maaf, seperti dia. Karena apa? Karena hanya mendengar katanya. Nggak ada, Bang. Ketahuilah olehmu. Ketahuilah oleh kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat. Saya kalau berbicara, itu berdasarkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Tidak pernah ada, sekali lagi, tidak pernah ada tertulis bahwasanya di pintu surga tertulis Muhammad, Allah, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak pernah ada. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Coba ayo tunjukkan. Nggak ada, Bang. Biar Anda tahu, saya bantu Anda. Mau saya bantu supaya Anda tidak membuat diri Anda malu, ya. Itu sebenarnya berita-berita tersebut asal muasalnya bukan dari Al-Quran, Bang. Asal muasal kunci surga itu kalimat syahadat. Itu asal muasalnya dari buku-buku yang muncul setelah Al-Quran. Kitab-kitab yang dikarang sesudah Al-Quran. Abang dengar nggak suara saya di sini? Berat. Oke, yuk silakan Bang, udah habis waktu. Kita nggak bisa lagi Bang gini terus Bang, karena ada waktu nih, yuk. Halo? Udah pura-pura nengel dia kan. Habislah saya ini katanya. Ayo silakan yuk, Bang. Udah malu dia. Ayo keluar dari agama ini. Ayo, silakan. Udah habis ini waktunya, Bang. Mau sampai kapan ini, Bang? Udah habis waktunya ini. Mau gimana nih? Ayo silakan. Aduh. Anda mau tanya juga ChatGPT-nya yang pusing itu nggak bakal ada. Mau dipaksa juga nggak bakal ada. Gimana? Ayo. Maaf. Ayo. Ayo pegang omongan Anda, yuk. Malam hari ini, silakan. Anda cari juga nggak bakal ketemu itu. Ayo silakan. Nggak bakal ada, Anda cari. Kabur dia. Melarikan diri dia. Saya tidak menurunkan ya. Memang mereka nggak bisa. Satu-satunya ayat yang berbicara tentang pintu diketok itu ada di dalam Al-Hadid. Ya, dan kuat, diduga kuat. Nih, saya mau kasih tahu sama Anda nih. Makanya teman-teman, kalau ada muslim-muslim yang berilmu, saya kasih tahu ini sesuatu sama kalian. Tuhan Yesus pernah mengumpamakan perumpamaan tentang 10 gadis. Saya bacakan saja ya sama teman-teman ya. Nanti teman-teman pikir sendiri. Apakah Al-Quran mengutip perumpamaan itu atau tidak? Nih, sebentar ya. Saya kasih kutip ini sama kalian. Tolong teman-teman tonton ini penting ya. Saya kasih tunjuk perumpamaan tentang 10 gadis ya. 10 gadis bodoh. Sebentar ya. Saya tunjukkan dulu. Itu tertulis di dalam Matius pasal yang sebentar, sabar teman-teman, pelan-pelan ya.
Saya kasih tunjuk sama kalian, benarkah itu tertulis atau dikutip oleh Al-Quran? Saya tunjukkan sama kalian. Dari Alkitab dulu ya, dari Alkitab dulu. Matius pasal 25. Tolong teman-teman, ini penting supaya teman-teman ngerti apa sebenarnya isi Al-Quran. Ini perumpamaan yang sering diejek sama mereka ini teman-teman. Mereka mengejek tapi nggak tahu ejekannya itu kena ke muka mereka. Perhatikan. Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap bersama-sama dengan dia masuk ke perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Saya akan tunjukkan teman-teman. Teman-teman jangan kaget ya, jangan kaget. Ini ayat ini sering diejek, dipakai oleh Juma dan kawan-kawan untuk mengejek di surga itu gadis-gadis bodoh katanya. Gadis-gadis ini. Nih, saya tunjukkan sama kalian surat di dalam Al-Quran. Kalian pikir aja sendiri ya. Saya bacakan. Surat Al-Hadid, kita mulai ya. Al-Hadid, perhatikan. Kita mulai dari Al-Hadid 12 ya. Al-Hadid 12. Perhatikan ini. Kita mulai dari 12. Pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kamu kekal di dalamnya, itulah keuntungan yang besar." Terus, kita baca 13-nya. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, "Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Dan dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah cahaya sendiri untukmu." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa. Terus, orang-orang munafik itu memanggil mereka. Seraya berkata, bukanlah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, menunggu kehancuran dan kamu ragu-ragu ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu ditipu di hadapan Allah." Coba teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, kalau kalian membaca di sini, perhatikan, ini saya pernah membahas ini dengan seorang ustadz. Ustadznya bingung sendiri nih. Coba. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Coba. Oh, mikrofon mati. Cek 1 2 3 gimana? Sekarang suara terdengar? Oke, nah ini. Kelihatan ya? Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, "Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Coba Anda baca ini, coba nih, lihat nih. Lihat Matius 25, perhatikan. Dikatakan begini. Akan tetapi dari sini dulu ya. Gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadisnya, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu bersama-sama dan pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Coba Anda bandingkan dengan ini. Coba Anda bisa jawab nggak ini? Coba ini. Apa ini? Kenapa di sini dikatakan tunggulah kami supaya kami mengambil cahaya?
Terus kenapa harus kembali ke belakang? Terus kenapa harus ada pintu? Lalu diadakanlah di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Pintunya buat apa? Coba silakan yuk. Nah, pasti nanti mulai bingung. Oh, kalau biasanya teman-teman kalau saya udah berdebat begitu, jawabannya tahu nggak? Jawaban klasik. Oh, itu kan karena kami percaya kepada kitab-kitab sebelumnya, kami meneruskan kitab-kitab sebelumnya. Makasih, terima kasih, makasih. Itu jawaban-jawaban klasik seperti itu, teman-teman. Ayo, silakan. Naik, berikan jawaban. Ada Yasin. Ya, silakan Yasin. Satu orang sudah mengingkari janjinya ya. Satu orang mengingkari janji dia. Ya, silakan Yasin, nyalakan kamera Anda. Halo Yasin. Saudara Yasin. Halo. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Iya, halo. Kenapa kok gelap-gelapan Bang? Coba cari tempat yang terang, duduk yang bagus gitu ya. Silakan ya. Yuk. Abang Muslim Bang? Muslim? Muslim. Gimana Bang? Abang ada lampu? Ada. Oke, kenapa kok tidak pakai lampu Bang? Belum beli minyak. Belum beli minyak. Oke, coba. Kenapa di sini dikatakan disuruh kembali ke belakang untuk mengambil cahaya ini? Paham Anda dengan ini? Paham. Ya, coba maksudnya gimana? Coba. Saya balikin dulu kamera saya ya. Oke. Oke, coba. Malah lari saudara-saudara. Kita mau membuktikan apakah kitabmu melakukan plagiatisme dari dalam Injil, tetapi kamu lari duluan. Ya sudahlah. Baik, kita kasih kesempatan yang berikutnya. Kita kasih naik ada Manda aja. Silakan Manda aja. Manda aja udah terpental. Kita kasih naik ada I'm sorry. Ya, silakan I'm sorry. Selamat malam, saudara I'm sorry. Halo I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Oke, baik, I'm sorry. Dia naik tapi membisukan diri. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Heru Putra Sulung. Heru? Ya, Heru Putra Sulung, silakan Bang, nyalakan kamera Anda, Bang. Ya, selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Silakan, Bang, nyalakan kamera dulu. Abang Muslim ya? Aduh, mati lampu. Iya, Bang. Tapi mati lampu ini gimana, Bang? Saya heran kenapa kalian cahayanya sudah mulai padam atau bagaimana? Apakah kata kalian Islam sebagai cahaya begini sekarang sudah padam? Gimana? Coba Bang. Coba nyalain kamera dulu. Saya bantu dari sini Bang ya, tuh. Silakan diterima. Silakan. Tapi gelap loh, Bang. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke, baiklah ya. Dia sudah malu dengan agamanya, jadi tidak perlu dipaksa-paksa lagi, teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Medi. Apa kabar Medi? Silakan nyalakan kamera. Silakan Medi. Silakan. Tunggu sebentar pakai baju. Ya, silakan. Medi, itu namamu betulan asli itu Frans itu? Medi Frans Tono nih. Ayo, jangan lama-lama. Ayo, silakan yuk. Medi, itu namamu beneran asli Frans Tono itu, asli. Dari lahir namanya Frans Tono. Mualaf atau gimana? Memang lahir Muslim? Bukan. Maksudnya gimana?
Asli, asli, asli. Dari lahir udah Islam. Iya. Oh iya. Ya silakan, silakan. Apa yang mau kamu utarakan? Silakan yuk. Silakan. Tadi saya dengar Bang siapa? Bang Edis bilang Al-Quran menjiplak ya kalau tidak salah. Oke, baik. Saya utarakan lagi, saya baca lagi. Boleh? Boleh. Oke, saya bacakan lagi ya. Sedikit-sedikit saja poin-poinnya saja ya. Saya balik dulu kamera saya. Oke, nanti simak sendiri. Kemudian Anda simpulkan apakah ini plagiatisme atau tidak. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus mengutarakan perumpamaan tentang kerajaan surga. Ya, kerajaan surga itu seumpama diibaratkan seperti datangnya kerajaan surga itu atau kedatangan Tuhan Yesus itu diumpamakan seperti ini nih. Adanya 10 gadis ya, yang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, jadi gadis-gadis yang bijaksana itu mereka membawa pelita, tetapi membawa minyak juga. Nah, gadis-gadis yang bodoh, ya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita. Loh, kok pergi? Gimana? Kenapa ini Tono ini? Waduh, Tono. Giliran mau dikasih tahu lari. Aduh, gimana? Kemana perginya Frans Tono, saudara-saudara? Masih kita tunggu ya. Kita masih menanti-nantikan. Kabur lagi, 2 orang hari ini kabur. Kita kasih naik Pak Tani. Ya, silakan. Petani. Ya, selamat malam saudara petani, Muslim Bang. Selamat malam. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim Bang. Lupa Oke. yang Bang Tohib Bang. Oke, boleh kita lanjutkan ini Bang? Yap, boleh. Tadi menyimak kan? Menyimak. Oke, baik. Jadi di sini sudah jelas-jelas ya di sini dikatakan gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami atau cahaya ya, pelita itu kan cahaya atau lampu atau penerangan ya, hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu berkata, "Tidak, ya, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Oke? Nah, saya agak lompat-lompat saja bacanya biar ringkas. Kemudian ya, pintu ditutup lah kan? Pintu ditutup, oke? Nah, kemudian di sini dikatakan kepada mereka ya bahwa setelah pintu ditutup itu tetapi ia menjawab, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke Al-Qur'an nih. Perhatikan. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, "Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah cahayamu sendiri." Bandingkan dengan ini. Ya, Perhatikan. paham. Udah paham. Coba saya tanya dulu sama Anda, ada kemirip-miripan? Ya. Oke. Pertanyaan saya kepada Anda, benarkah di sini kitab Anda melakukan plagiatisme? Itu kan maksudnya perumpamaan ya Bang ya? Ya, perumpamaan. Nah, yang tadi Anda sudah mengakui ada kemiripan kan? Ya. Oke. Benarkah di situ ada plagiatisme? Ini maksudnya gini Bang, kan itu disuruh kembali ke belakang ya Bang ya? Saya ulangi lagi ya Bang ya. Dengarkan Ya, Bang. Nih, dengarkan. Pada hari itu ketika orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Memangnya kenapa kok ditunggu suruh ngambil cahaya itu kenapa? Ya kan itu berarti kan misalkan kita mau dikasih enak ya, tapi belum punya itu alat maksudnya ya Bang ya. Terus ya mungkin kalau kata lainnya kan kita misalkan mau ke surga, masuk surga tapi nggak punya bekal gitu loh. Kamu pulang aja dulu, cari bekal dulu. Kayaknya seperti itu menurut saya. Oke, jadi disuruh kembali ke belakang, betul? Iya, kembali ke dunia lagi mungkin memperbaiki diri dulu gitu loh maksudnya Bang. Oh, disuruh kembali ke dunia. Oke. Dan carilah cahaya Ya. sendiri. Oke. Lalu diadakan Nah, di itu. antara mereka, diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, betul? Ya betul ya. Oke, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa, betul? Iya, ya itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau kamu kepingin masuk ke sini, kamu cari apa ya?
Ya mungkin cari kebaikan dulu lah. Oke. Lalu akhirnya setelah mereka itu melakukan hal demikian, orang-orang munafik itu memanggil-manggil orang-orang mukmin dan berkata, mengetok-ngetok, bukakanlah kami pintu, betul? Iya. Oke. Ya, betul. Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Nah, mereka yang dari balik dinding tadi berkata, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta kamu ditipu oleh angan-angan kosong, betul? Nah, betul ya, seperti itu. Itu pasti seperti itu, Bang. Oke. Kalau kita bandingkan dengan ini, ya, perhatikan. Gadis-gadis bodoh itu ya berkata ketika pintu sudah ditutupkan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu kepada mereka dan mereka telah siap dan masuk bersama-sama mereka ke perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, bukakan kami pintu. Betul? Oke. Ya. Jadi ceritanya mirip-mirip nggak dengan yang ada di Matius ini nih? Ya, mirip itu, Bang. Mirip. Ya, seperti itu. Mungkin iya, kita bekalnya kurang, jadi disuruh cari bekal dulu. Oke, pertanyaannya simpel. Kenapa kok Quran mirip-miripin Injil? Nah, silakan. Silakan. Ya kan, ya namanya kan ini, Bang, kan semua agama itu kan sebenarnya sama, Bang. Tujuannya juga ya seperti itulah. Kita kembali ke yang menciptakan kita lah, intinya seperti itu. Semua agama itu, agama Hindu, agama Kristen, Islam, semua agama tujuannya seperti itu, Bang. Iya, tetapi ke pencipta. Ya. Iya, tetapi yang menjadi permasalahan begini, Bang. Bagaimana kita mau melakukan demikian sementara jalan Anda tidak lewat Yesus? Karena Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi jalan menuju kepada Bapa di surga, jalan menuju kepada Dia yang Abang bilang itu adalah dengan cara melalui kebenaran. Dan siapa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Begitu, Bang. Bukan lewat Muhammad. Sekarang begini saya tanya sama Anda. Gini, Bang. Begini, menurut agama Anda, apa yang Anda imani? Muhammad ada di mana sekarang? Ya kan sudah meninggal, Bang. Di dalam kubur, Muhammad. Betul? Betul? Nah. Oke. Menurut itu ya. Oke, di dalam kubur. Oke. Kita harus jujur mengakui bahwa sang Nabi baginda Nabi Muhammad itu ada di dalam kubur. Nah, kalau Anda tanya orang-orang Kristen seperti saya dan Kristen-Kristen yang lain, semuanya menjawab bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur. Dia hidup, dia bangkit mengalahkan maut. Makanya kami punya lagu pamungkas, Bang. Lagunya seperti ini. Because he lives, I can face tomorrow. Karena dia hidup, Bang. Karena Yesus hidup, maka kami punya pengharapan akan hari esok. Itu lagu itu sangat mendalam, Bang. Itu nggak sembarangan itu. Lagu itu sangat-sangat mendalam maknanya. Makanya karena Yesus hidup, Bang, maka ada pengharapan tentang hari esok. Karena Yesus bangkit, maka ada pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati. Begitu. Nah, sedangkan Anda, bagaimana Anda punya pengharapan tentang hidup yang akan datang sementara yang Anda ikuti, mohon maaf, Bang, mohon maaf, ada di kuburan. Sekarang saya tanya Anda, begini, coba dari hati, sebentar, Bang, dari hati Anda yang paling dalam saya mau tanya Anda, coba. Saya mau tanya Anda mau ikut yang hidup atau orang mati di kuburan? Begini, Bang, kan Bang, dijawab dulu, Bang, sebentar. Jangan seperti Romo Cafe kalau ditanya, Bang. Saya tanya sama Anda. Anda, sebentar, Bang, dijawab singkat dulu. Baru uraikan, jawab baru uraikan. Jangan uraikan dulu muter-muter akhirnya belakangnya nggak jawab. Gini. Pertanyaan saya, Anda mau mengikut dia yang hidup atau dia yang ada di dalam pekuburan? Ya, kalau saya ya ikutnya gini, Bang, ikutnya itu bukan, maksudnya ikutnya itu Nabi Muhammad. Sulit. Dijawab dulu, Bang. Aduh, simple dulu, dijawab dulu. Anda mau ikut yang dia yang hidup atau yang ada di pekuburan? Ya kan nanti kalau ikut yang di pekuburan saya diketawain. Gimana ini? Saya mau jawab. Ya sudah apa-apa, jawab. Kenapa Anda lebih senang mengikuti orang mati? Aduh, Bang, gini, dengar, Bang ya. Bang, dengerin saya ini. Begini ya, Bang ya. Bagaimana mungkin seorang yang tidak masuk surga? Bagaimana mungkin seorang mati di dalam kubur? Bagaimana mungkin seseorang yang tidak tahu jalan ke surga bisa menuntunmu menuju kepada surga? Kalau kita ini orang Jawa Islamnya, Bang. Kita ini kalau orang Jawa mencari sendiri jalan, Bang. Jalannya ke surga itu mencari sendiri. Banyak orang mencari sendiri jalan ke surga. Dari zaman Adam sampai sekarang orang mencari jalannya sendiri. Akhirnya masuk kuburan mereka. Gimana?
Makanya saya Ya, kita maksudkan bukan gini. berusaha bang, kita manusia itu Ya. cuma berusaha Betul, mengenal Tuhan, begini, ya, yang- kalau mengenal Tuhan, Begini, mengenal Bang. yang menciptakan kita. Begini, Ya. ya dengarkan saya. Saya pernah punya pengalaman begini, Bang. Suatu ketika, ini kejadian nyata ya. Suatu ketika, saya itu hobi saya itu, Bang, menembak. Hobi saya itu menembak, tapi menembak ini tembakan senapan angin itu loh, tahu kan? Nah, Ya, ya, ya. Nah, saya ketika menembak burung-burung begitu ya, saya sering nembak burung begitu. Suatu ketika saya mampir di pekuburan. Ya, duduklah saya terdiam di pekuburan itu, berpikir begini, semua manusia nanti masuk ke sini, ke dalam pekuburan ini. Jadi, Bang, kalau Anda belajar sejarah umat manusia, Anda akan belajar juga bagaimana umat manusia ini mencari hidup yang kekal. Kalau Anda belajar filsafat, belajar ilmu-ilmu dari zaman Plato, Socrates, Aristoteles, mereka itu guru-guru besar pada waktu itu pernah ditanya begini, apakah manusia itu bisa bangkit lagi setelah dia mati? Nah, itu mereka guru-guru besar itu mereka tidak punya jawaban tentang itu. Ya kan? Bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Dari zaman dahulu, Bang, banyak orang mencari jalan itu. Ada dengan cara menyiksa diri, ada dengan cara bertapa, ada dengan cara semedi di gunung sampai dia mati. Ya, banyak, Bang. Ada orang jalan ngesot ya, dia ngesot berkilo-kilometer, menyiksa dirinya, ada, Bang. Tetapi, Bang, semuanya tidak ada yang masuk kepada hidup yang kekal. Nah, satu-satunya, Bang, di dalam sejarah umat manusia ya, yang dicatat di dalam Injil itu hanyalah Yesus, Bang. Makanya pada hari yang ketiga ia bangkit. Nah, kebangkitan Yesus itulah, Bang, yang menjadi dasar iman orang Kristen. Kalau Yesus tidak bangkit, ini ya, Bang, ini pernyataan, Bang. Seandainya peristiwa kebangkitan Yesus itu tidak ada, atau itu hanyalah dongeng, atau Yesus tidak bangkit, maka, Bang, hari ini juga, dan semua orang lain bukan hanya saya, lebih bagus kita pesta pora. Untuk apa, Bang? Makanya, Bang, yang menjadi dasar pondasi kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus itu. Nah, karena Yesus bangkit, dia memberitakan itu kepada murid-muridnya. Engkau adalah saksi dari semuanya ini. Maka mulai dari sekarang, beritakan semuanya ini. Mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pemberitaan tentang kebenaran ini. Dan itulah yang orang Kristen beritakan, Bang. Makanya orang Kristen itu memberitakan Yesus yang bangkit. Nah, Anda memberitakan Muhammad yang ada di dalam kuburan. Nah, sekarang, Bang, coba logika Anda, saya tanya dulu. Kenapa Anda lebih suka mengikuti orang mati? Saya tidak habis pikir nih, kenapa Anda kok senangnya malah ngikutin orang mati? Silakan, coba jawab, silakan. Nabi Muhammad itu kan gambarannya gini, Bang. Nur cahaya nur toh, Bang. Nur Muhammad itu nur. Nur itu ada di dalam tubuh kita. Jadi empat perkara di dalam tubuh kita ini, Bang. Itu loh maksudnya. Ya, kalau pengajaran-pengajaran yang seperti itu, Bang, banyak, Bang. Agama-agama lain mengajarkan juga hal-hal seperti itu. Cuman orang yang mengajarkan itu, dia juga ada di kuburan. Begitu banyak, Bang, guru-guru filsafat, filsuf yang agung, ya, filsuf besar, banyak, Bang. Pengajar-pengajar bijaksana banyak. Yang seperti Anda tadi, Bang, yang seperti Anda utarakan tadi, ya, di dalam ini terdapat unsur begini. Kalau bahasa kalian itu apa? Panca apa bahasanya kalau dalam ini ilmu-ilmu? Bahasanya loh. Bukan. Sedulur apa namanya? Lupa saya itu. Apa itu? Ya. Sedulur papat toh, betul kan? Ya, sedulur papat, ya. Semua yang ngajar banyak, Bang, bukan cuma ajaran kejawen, Bang. Ada banyak di dunia ini pengajaran-pengajaran. Ya, tetapi semua yang mengajarkan itu tidak ada yang bisa masuk, Bang. Tidak ada diberitakan mereka itu masuk kepada hidup yang kekal. Coba, Muhammad seorang yang besar, Muhammad orang besar, namanya besar, ya kan? Mengajarkan A, B, C, D segala macam. Ada di mana dia sekarang? Coba saya tanya, ada di mana dia sekarang? Jasadnya di kuburan, Bang. Di Tapi kuburan. sukmanya kan, Oke. Sukmanya kan nggak tahu kita. Oke, Sukmanya. di Kalau kuburan. sukma kan masih hidup. Siapa lagi, Bang? Sebutin tokoh-tokoh agama. Sebutin siapa lagi? Ayo tunjukin nama saya. Banyak, semuanya jasad Iya, itu Bang. masih dikubur. Semuanya ada di kuburan. Tapi rohnya keluar, Bang. Rohnya keluar. Bang. Kalau rohnya begini segala macam, nah itu namanya asumsi liar, Bang. Karena Anda nggak lihat kan? Asumsi liar. Begini, Bang, itu beda dengan yang terjadi kepada Yesus, Bang. Makanya ketika Anda baca Injil, Yesus benar-benar bangkit. Dan ketika ia bangkit, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya.
Dan memang ada juga murid-murid, ada muridnya yang nggak percaya itu, menganggap itu omong kosong itu semua katanya. Sampai dia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ini ke bekas tangannya itu dan lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya katanya. Nggak percaya, saya omong kosong itu semua kata dia. Tenang, dengar. Ada seorang murid yang nggak percaya itu. Nah itu mewakili orang-orang yang sekarang ini bang. Banyak orang-orang nggak percaya itu. Tentang kisah kebangkitan Yesus itu banyak orang nggak percaya, omong kosong itu semua katanya. Itu sebenarnya sudah diwakili oleh seorang murid Yesus sendiri yang namanya Thomas. Nah, saya sebagai orang Islam percaya, Bang. Yang saya maksud begini, Bang. Yesus sudah berpesan. Pesan Yesus kepada orang-orang yang sangat-sangat skeptis seperti itu, orang-orang yang sangat-sangat agnostik seperti itulah bahasanya ya. Dia sudah berpesan begini. Karena kamu lihat kan? Nah, kalau kamu lihat kamu percaya. Tetapi pesan Yesus ini, kata-kata Yesus ini yang cetar membahana. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Itu jawabannya, Bang. Ya. Jadi kalau melihat dulu baru percaya, Bang. Ya, apa ya? Gimana, Bang? Namanya udah lihat ya gimana? Tetapi, Bang, saya juga tidak menyalahkan itu, Bang. Saya juga tidak menyalahkan itu. Semua ini butuh proses, Bang. Artinya, kalau Anda benar-benar mencari kebenaran, kalau Anda benar-benar betul-betul Anda mencari kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu, Bang. Seperti itu. Terima kasih, Bang. Jadi pesan saya kepada Anda, Bang, tolonglah, janganlah membuat dirimu lebih suka ngikutin orang mati. Seperti itu. Ya. Oke? Kalau saya yang penting saya mengikuti kebaikannya aja, Bang. Baik, istilahnya tidak merusak alam dunia ini, kita hidup nggak merusak. Oke, saya tanya sama Anda, ini kita mau bahas. Menurut Anda, Muhammad memberikan suri tauladan yang baik kepada umat manusia? Ya, saya Jangan ragu-ragu, Bang. Paham, Bang, soalnya ya. Oke lah, Bang. Kalau begitu nanti saya nggak enak begini. Begini, Bang. Ya, kalau begitu nanti saya tidak enak dengan Muslim yang lain karena nanti mereka merasa bahwa tidak diwakili begitu. Jadi karena Anda banyak tidak tahunya, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang tahu aja ya. Ya, Bang. Ya udah ya. Mohon maaf, Bang, ya. Mohon maaf, Bang. Maaf juga kalau ada kata-kata yang salah ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Nurdian. Silakan Nurdian, nyalakan kamera Anda. Nurdian. Halo Nurdian. Oke, Nurdian tidak menjawab. Kita kasih turun. Kita beri kesempatan kepada yang lain. Ada Abdul Ghani. Silakan Abdul Ghani. Ya Abdul Ghani, silakan. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Boleh dibalik, Bang, sisi, boleh dipindah sisinya, Bang, supaya nah, ya seperti itu. Ya. Abdul Ghani, Bang, berhenti dulu merokoknya, Bang. Jangan ngomongin Allah dan Muhammad sambil merokok, Bang. Kenapa sih kok jadi saya yang nyuruh orang Muslim menghargai Allah dan Muhammad nih? Gimana? Bang, saya tanya dulu, dari nama nampaknya Anda seorang Muslim, betul? Betul. Oke, silakan Bang. Anda mau menyampaikan apa, Bang? Silakan. Saya melanjutkan diskusi yang tadi aja. Gimana? Ya, jadi pertanyaannya gimana tadi? Anda lebih senang mengikuti orang mati di kuburan atau lebih senang mengikuti dia yang hidup? Kalau menurut saya itu pertanyaan perbandingannya tidak apple to apple. Kenapa? Oke, saya tanya dulu sama Anda, Bang. Begini, Ya, apakah tunggu dulu. Anda membandingkan apakah apakah Isa sebagai seorang utusan atau sebagai seorang Tuhan? Kalau Anda membandingkan Isa sebagai seorang Tuhan, maka Anda membandingkan dengan Allah. Apa itu seorang Tuhan atau seorang Tuhan? Ya gini, kalau Anda membandingkan Isa sebagai Tuhan dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Tuhan. Iya gini. Anda kan mengatakan Isa kan yang hidup. Kalau perbandingannya Bang, jangan lompat-lompat. Coba ya, saya tenang dulu, Bang. Tenang. Berusahalah kalau naik ke sini tuh nggak usah emosi, Bang. Kita saudara sebangsa, bener nggak? Betul kan? Oke, gini, Bang. Ya, gini, betul. Yang mau saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan? Oh, bukan. Allah bukan Tuhan.
Bukan. Oke, baik. Pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan Bang. Sabar, tenang, tenang. Nah, begini Bang. Anda betul tidak hambanya Allah? Betul, betul. Oke. Kalau Anda hambanya Allah, berarti Allah itu Tuhan nggak bagi Anda? Tuhan ya terserah yang mengartikan. Sulit. Saya ulang lagi Bang ya. Saya ulang lagi Bang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tadi Anda berkata bahwa Allah itu bukan Tuhan Anda, betul? Ya. Oke. Sekarang saya tanya, argumen Anda itu adalah argumen yang menyesatkan. Kenapa? Begini, apakah Anda hambanya Allah? Iya, betul. Oke, kalau Anda hambanya Allah, kalau Anda hamba bagi Allah, berarti Allah itu Tuhan bagi Anda. Betul atau salah? Gini. Silakan. Karena Tuhan, ya, gini. Memang dalam istilah ini kan harus alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Silakan. Dalam bahasa Arab memang ada budak, ada tuan, ada abdun, ada sayyid. Ada abdu, ada rob, Bang. Oh, bukan. Gini, kalau dalam masalah perbudakan di dalam masalah perbudakan di dalam di bahasa Arab itu ada sayyid, sayyid itu sebagai tuannya. Ada budak, budak itu rokobah. Ya, itu budak dengan istilahnya ini ya, istilahnya. Kalau untuk budak itu namanya rokobah. Kalau tuannya itu sayyid. Lah dalam urusan ketuhanan kita mengenalnya itu untuk hamba, ya, hamba itu abdun. Untuk yang kita sembah, ya, yang kita sembah itu bukan sayyid, ya, tapi rob. Bisa rob, bisa ilahun. Boleh saya tanggapi, Bang? Seperti itu. Boleh saya tanggapi? Ya, silahkan. Oke, baik. Saya tanggapi, Bang, ya. Baik. Jadi, kalau Anda disebut sebagai hamba Allah, Abdullah, bahasa Arabnya Abdullah, ya. Betul? Ya. Oke. Berarti Allah itu menjadi Rob Anda, betul? Betul. Oke. Saya mau tanya dulu, Bang, kepada Anda. Kata Rob itu, bahasa Indonesianya apa? Rob, ya tergantung. Rob itu kan artinya kan yang memelihara. Ya, bahasa Indonesianya, Bang. Bahasa Indonesianya Rob itu apa di dalam Al-Quran? Iya, jadi gini, menerjemah alih bahasa itu dari bahasa Arab, Rob itu tergantung subjeknya itu apa. Subjek objeknya itu apa. Kalau nggak ada subjeknya, apa arti Rob itu, Bang? Memelihara. Pemelihara, baik. Baik. Dan kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Bisa. Tarbiyah itu pendidikan, itu dari kata robba, yobi, tarbiyah. Oke. Robba, yobi, tarbiyah artinya merawat. Baik. Jadi, Bang, kalau kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia, manusia yang seperti apa sehingga dia pantas atau layak dipanggil sebagai Rob? Ya, dia yang melayani, yang mendidik, yang merawat. Itu kalau dalam istilah pesantren, ya, mohon maaf, dalam istilah pesantren kita menyebut kiai itu sebagai murabbi. Oke. Ya. Oke. Berarti kalau seorang kiai saja Anda panggil Rob, Muhammad pantas nggak menurut Anda, lebih pantas nggak daripada kiai itu sebagai murabbi Anda? Lebih pantas. Baik. Oke. Kalau Allah bisa, kalau Allah bagaimana? Lebih pantas nggak dia dipanggil Rob lagi? Lebih pantas lagi. Baik, Bang. Jadi begini, Bang. Kita itu debat kita itu sebenarnya di sini, Bang. Kalau ini kita kelar, bereslah urusan kita. Orang Islam dan Kristen itu akhirnya saling memahami satu sama lain. Begini, Bang. Kalau misalnya saya tanya, Allah bagi Anda itu seorang Rob bagi Anda. Kemudian Muhammad juga seorang Rob bagi Anda. Pertanyaan saya, lalu ada berapa Rob di situ, Bang? Kalau Rob itu, ya. Dijawab dulu saja, Bang. Jangan ada berapa Rob di situ, Bang? Ya banyak kalau Rob. Karena enggak, Rob saya tanya Allah dan Muhammad, Bang. Saya tanya Allah dan Muhammad. Bagi Anda Allah itu adalah Rob. Bagi Anda Muhammad itu adalah Rob. Berarti ada berapa Rob di situ, Bang? Gini, Pak. Mohon maaf ya. Nah, susah kalau udah begini kan. Kalau udah kayak begini, janganlah kita berbelit-belit, Bang. Sebenarnya begini, Bang. Sebenarnya pertanyaan itu untuk menyadarkan kalian tentang apa yang kami orang Kristen tuh imani, Bang. Bagi kami, Yesus itu adalah Tuhan. Bagi kami, Yesus itu adalah Kurios. Bagi kami, Bapa di surga itu adalah Tuhan. Bagi kami, Bapa di surga itu Kurios, Bang.
Kalau ditanya ada berapa kurios, ya 2 di situ. Tambah lagi Roh Kudus ada 3. Tetapi nggak selesai sampai di situ, Bang. Tetapi Rob yang Yesus, kurios yang Yesus, Tuhan yang Yesus, Tuhan yang Yesus, dan yang Roh Kudus itu asalnya daripada Bapa di surga. Begitu, Bang. Jadi Bapa di surga ya mengirimkan, mengutus seorang Rob, seorang kurios. Apa kurios? Apa Rob itu? Apa Tuhan itu? Mengutus seorang Tuhan atau Tuhan sama, Bang. Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama. Supaya apa? Supaya kepadanya kita takluk, kepadanya kita taat, kepadanya kita mengikuti. Makanya Yesus menjadi Tuhan, menjadi Tuhan. Banyak orang tidak tahu apa artinya menjadi Tuhan atau menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan atau menjadi Tuhan itu artinya menjadi sesuatu yang mengendalikan kita. Sesuatu yang merajai kita. Begitu, Bang. Saya kasih pertanyaan kepada Anda gini, biar kita nggak salah paham terus tiap hari. Ya, ini aja. Sedikit Bang, di sini ada gantian. Sedikit lagi gini. Ketika seseorang di hatinya dikuasai, dirajai, diperintah oleh setan, maka yang menjadi Tuhannya, yang menjadi tuannya orang itu siapa? Allah atau setan itu? Ya tetap Allah. Oke, berarti seseorang yang mengikut setan, seseorang yang taat kepada setan, sesungguhnya dia sedang menuhankan Allah, betul? Tuhannya tetap Allah. Ya, iya, makanya saya bilang, Bang, orang-orang yang bertuhan kepada Allah mengikuti setan, betul? Betul? Betul nggak? Tidak. Oh, nah gimana? Nggak konsisten, Bang. Tuhannya dia tetap Allah kan? Berarti orang yang bertuhan kepada Allah adalah para pengikut setan, betul? Ya, yang bertuhan gini. Sebentar, tenang. Saya mau Anda konsisten dengan omongan Anda. Saya tanya satu kali lagi. Orang, dengar. Orang tenang. Dengarkan saya satu kali lagi. Dengarkan saya. Orang yang mengikut setan, orang yang dikuasai oleh setan, bertuhan kepada setan atau kepada Allah? Kepada Allah tetap. Oke, Tuhan berarti tetap. sebentar. Berarti orang yang bertuhan kepada Allah mengikuti setan, orang-orang yang dikuasai oleh setan. Setuju? Ya orang itu, tapi yang lain tidak. Artinya gini. Berarti tenang. Berarti orang-orang yang dikuasai setan, orang-orang pengikut setan, orang-orang yang dirajai oleh setan adalah orang-orang yang bertuhankan kepada Allah. Setuju? Tuhannya tetap Allah. Ini Tuhan. Itulah ajaran Islam. Ya, makanya saya bilang teman-teman, itulah ajaran Islam. Kurang bagaimana? Ya silakan. Anda bicara. Ya, siapapun tetap menyembah Allah. Siapapun di seluruh dunia. Orang Kristen pun menyembah Allah ya. Ya, Tuhannya tetap Allah. Tadi yang katanya kan. Ya udah Bang, lebih pantas Abang ngomong sama pohon kelapa kalau begitu, Bang. Iya, ngapain lagi kita diskusi, Bang? Orang Abang bilang orang Kristen menuhankan Allah gimana? Iya. Mau didiskusikan apa lagi? Masa katanya orang Kristen Tuhannya adalah Allah? Aduh. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Afizah. Oh, Afizah yang saya naikkan malah jelajah masa. Ya, jelajah masa, silakan nyalakan kamera Anda. Jelajah masa. Ini kayaknya orang pansos ini, kita turunkan saja. Kita kasih naik ada Afizah. Oh, bintang bulan. Kadang-kadang yang saya pencet siapa, yang muncul siapa? Ya, bulan bintang, silakan nyalakan kamera Anda, bintang bulan. Ya, tunggu sebentar Bang Edis. Silakan. Anda setuju dengan pernyataan teman Anda itu? Bahwasanya orang yang mengikuti setan, orang yang dikuasai setan, orang yang dirajai setan, itu adalah orang yang bertuhankan kepada Allah. Saya yang bertanya atau Edis yang bertanya? Enggak, ini nyambung yang tadi aja. Anda setuju itu? Saya yang bertanya dulu ya. Enggak, yang tadi itu belum kelar. Ya. Kira-kira pernyataan teman Anda tadi itu benar atau tidak? Saya kan tamu. Ya, yang jelas saya mau bertanya dulu. Ya sudahlah, mereka nggak berani ditanya. Kalau ditanya meninggal ya silakan. Apa pertanyaanmu? Silakan, pertanyaanmu apa? Saya mau bertanya masalah Alkitab, ya.
Nah, kalau Alkitab Yohanes itu kamu percaya nggak? Jangankan Yohanes, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya. Nah, coba kamu baca Yohanes 5 ayat 30. Ya coba baca di situ. Yohanes 5:30. Enggak. Iya. Kalau Yesus itu Sudah menyatakan, saya bacakan di sini Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 30 saya bacakan. Yohanes 5 ayat 30. Ya. Sebentar. Oke. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaan Anda apa? Nah, pertanyaan saya, ya berarti Yesus itu bukan Tuhan loh, utusan. Ya kan? Ya Tuhan, terbuat dari apa pikiran mereka ini? Saya jawab. Dengarkan jawaban saya. Dengarkan jawaban saya. Tolong Anda simak ini. Ya, oke. Supaya Anda tidak nanya-nanya yang ini lagi. Pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh Nandar. Gimana kalau saya ngomong, Anda ngomong itu Anda nanti nggak dengar jawaban saya. Bisa dengar dulu? Bisa Anda mendengar? Oke. Dengarkan jawaban saya. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dalam pengertian bukan Tuhan yang mengutus Yesus, Anda benar. Sekali lagi, Anda benar ketika mengatakan Yesus bukan Tuhan, kalau kata Tuhan itu Anda tujukan kepada Bapa di sorga. Betul, Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga. Tetapi, dengarkan jawaban saya. Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan Bapa di sorga. Berarti ada berapa Tuhan kalian? Ada berapa? Dari tadi nggak nyimak ini orang ini. Tiga. Banyak kali loh Tuhan ya. Karena kau kurang satu, kau kan masih dua. Tuhanmu kan masih dua, kurang satu. Gimana? Kamu baru datang ya, tidak nyimak dari tadi. Coba tunjukin di dalam. Kamu bisa nggak nyari sinyal yang bagus, coba? Iya, coba. Tunjukin di dalam Al-Quran kalau Tuhan itu satu. Kalau ada saya lompat dari Monas, silakan. Allah itu adalah satu-satunya di Tuhan yang Maha Esa dan pencipta semesta alam. Enggak, tunjukin di dalam Al-Quran. Tunjukin di dalam Al-Quran kalau Tuhan itu satu. Kalau ada kalimat Tuhan itu satu, saya terjun dari Monas, silakan. Tunjukin. Kalau kalimat itu betul ada, tapi cari dulu sampai ada. Bikin dulu sampai ada kalau begitu. Ya, kalau ada bikin dulu sampai ada. Ya, bikin sampai ada sana. Kita udah bosen loh dengar-dengar. Apa orang-orang ini nggak nyimak sih kita ngomong apa, teman-teman? Kalian itu nyimak nggak sih? Berat ini orang. Coba naik sini yuk, naik sini. Itu orang-orang yang seperti itu punya pikiran, punya pemahaman seperti Rudy, Iskariot, Bom, RK, PC The King. Itu sama itu, pikirannya sama kayak gitu. Makasih Bang JB, makasih Bang JB, makasih Bang. Thank you Bang JB. Ya, silakan Abi Fadilah. Silakan Abi Fadilah, nyalakan kamera dulu. Bang. Ya, silakan. Makasih ya Bang JB. Di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab tidak ada kata-kata ketahuilah bahwa kurios itu satu, nggak ada. Yang ada bagi kita hanya ada satu kurios. Kalimat itu ada. Oke Bang, saya berharap Anda ngerti agama Islam Bang, biar kita nggak muter-muter bahasan kita ini. Bang, ada nggak ungkapan di dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu satu? Iya, saya akan jawab Bang ya. Silakan. Cuman kata Tuhan itu harus ditela dulu Bang. Halo? Iya, saya dengar. Coba, ada nggak kata ketahuilah Tuhan itu satu gitu? Ada nggak? 13 tahun saya baca Al-Quran nggak ada kalimat seperti itu. Di dalam Alkitab juga tidak ada kata-kata Tuhan itu satu. Yang ada itu Yahweh itu Esa, ada itu. Sini Bang, maksudnya kata Tuhan itu berasal dari bahasa apa? Kata Tuhan yang kita maksud di sini.
Kata Tuhan yang kita maksud Berasal di dari sini bahasa apa, Bang? berasal dari bahasa Indonesia kata Tuhan itu. Yang artinya Abang sama tahu dengan nggak Tuhan. kata Tuhan itu bahasa apa? Bahasa Indonesia, Bang. Salah, Bang. Terus Itu bahasa yang apa? kamu keliru di situ. Terus Tuhan itu bahasa apa? Tuhan itu bahasa Sanskerta, Bang. Iya, asal usul bahasa Indonesia ya bahasa Sanskerta. Saya tidak menolak itu, Bang. Asal usul Iya, bahasa tapi- Indonesia itu kalau ditarik ke belakang memang campuran, Bang, bukan hanya Sanskerta, Bang. Campuran. Begitu. Dari asal usulnya itu campuran dari berbagai macam bahasa membentuklah bahasa kita ini, Bang. Silakan. Kalau saya sendiri, Bang, saya menolak kata Tuhan itu, Bang. Oke, yang Anda terima kata apa? Kata ilah. Oke, baik. Kalau kata ilah, menampaknya kita agak sedikit lebih tinggi nih bahasan kita ini. Oke, kata ilah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi apa, Bang? Ilah itu sesembahan, Bang. Sembahan. Oke. Ilah itu bisa apa saja nggak? Kalau ilah dalam konsep tauhid itu Bukan. Kita jangan ke konsep dulu. Kita ke bahasa dulu. Bahasa itu kan netral. Gini, Anda setuju nggak kalau kosakata itu nggak punya agama? kosakata nggak punya agama. Gimana itu, Bang? Membingungkan itu pertanyaan itu. Oke, saya ulang lagi ya. Tenang dulu, Bang. Tenang. Bisa ditaruh dulu, Bang. Kalau Abang pegang-pegangin kayaknya menurun konsentrasi Abang. Taruh aja dulu, letakin. Biar nggak sambil megang-megang gini nanti menurun. Oh, daya pikir otak itu jadi terganggu karena megang-megang. Nggak, biasa. Oke, baik, Bang. Anda setuju nggak bahwa kosakata itu tidak punya agama? Kosakata itu bersifat netral. Setuju? Netral, ya, bahasa netral. Oke, baik. Tanpa mengait-ngaitan dengan agama Islam, tanpa mengait-ngaitan dengan agama Kristen, coba ilah itu bisa merujuk kepada apa saja nggak? Kalau Abang tanya ke saya, ya saya ambil konsep sesuai dengan pengertian dalam agama saya, Bang. Iya, tetapi kan kosakata sendiri itu tidak punya agama. Bagaimana kalau kosakata udah Anda jadikan Islam ya nggak usah kita diskusi, Bang. Karena Anda sudah membuat kosakata beragama Islam. Begini, Bang. Bukan begitu, Bang. Bukan begitu maksud saya. Abang salah paham. Silakan. Maksudnya, kalau tidak ada kosakata, bagaimana orang bisa memahami agama, Bang? Betul, saya setuju. Dengan kosakata tersebut, kita memahami apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Nah, sekarang kita membahas kosakata ilah. Pertanyaannya begini, Bang. Ilah itu kan belum... Bang, sabar dulu. Kita bahas dulu masalah Tuhan tadi, kata Tuhan tadi, Bang. Tadi Anda nggak suka pakai kata konsep apa? Tuhan, karena pakai kata ilah. Sekarang balik lagi ke Tuhan, gimana? Nggak. Kalau Tuhan dalam pengertian saya nggak ada dalam Islam. Iya, saya juga setuju. Di dalam agama Kristen, di dalam agama Islam, sebenarnya kata Tuhan itu nggak pernah ada. Yang ada kata ilah dan kata Rob. Nah, kemudian di dalam agama Kristen, yang ada itu kata kurios dan kata theos. Elohim, Adonai, seperti itu. Nah, dua kata tersebut itu sama-sama diterjemahkan jadi Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Kadang Tuhan, kadang Tuhan. Nah, sekarang mari kita telusuri menurut maksud sang penulis kitab itu. Karena kalau kita sudah membahasnya menurut pengertian orang yang membaca, repot. Kita harus mengembalikan kepada maksud yang nulis itu. Oke? Setuju? Nah, sekarang begini. Kata ilah itu bermakna sebuah otoritas, sesuatu yang menguasai, sesuatu yang mengendalikan. Ia bisa apa saja. Bisa Allah, bisa setan, bisa hawa nafsu, bisa uang, bisa jabatan. Setuju tidak? Kalau saya tidak setuju, Bang. Oke, coba dibuka Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Surat Al-Jathiyah. Bang yang buka. Saya yang bukakan. Baik. Saya yang bukakan surat Al-Jathiyah 23. Kita didik orang-orang muslim biar ngerti tentang isi Qurannya ya. Nanti ujung-ujungnya, Bang, kita harus sama-sama mengakui bahwa Muhammad itu adalah ilah kalian. Saya tunjukkan ya. Itu salah, Bang. Salah Iya, itu. nanti akan kita simpulkan, Bang. Al-Jathiyah ayat 23. Saya balikan kamera saya. Baik. Oke, saya hilangkan dulu efeknya sebentar, Bang ya. Oke. Kita diskusi yang bagus, Bang. Saya harap Abang berilmu lah. Saya udah capek diskusi sama orang awam, Bang. Gini. Kalau kita baca di dalam bahasa Arabnya, Bang, di sini ada kata-kata ilahu, betul nggak, Bang? Ilahahu, betul? Oke. Di sini diterjemahkan apa, Bang? Di sini diterjemahkan Tuhan juga, Bang. Kalau kita baca bahasa Arabnya, ya, tadi kan kita membahas bahasa Arabnya, Bang. Jadi kata ilah ini merujuk kepada hawa nafsu, setuju? Di mana itu, Bang? Coba baca yang jelas, Bang. Saya bacakan ya. Maka pernahkah
Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Jadi di sini kata Tuhan ini bahasa Arabnya itu ilah, Bang. Anda cek, Anda cek bahasa. Iya, saya tahu itu ya. Terus Nih, kalau kita lihat Latinnya, Bang ya, kelihatan, Bang? Ilah, ilahahu, hawahu. Kelihatan? Iya. Pernahkah kamu mendapati atau melihat orang-orang yang membuat hawa nafsunya menjadi ilah? Betul. Oke, kata ilah di sini bisa merujuk kepada hawa nafsu, setuju? Ya. Oke. Konsep itu sesuai artinya ya, betul. Baik. Jadi Bang, ilah artinya sesuatu otoritas yang mengendalikan, yang merajai, yang memerintah, yang mengontrol sesuatu. Ketika seseorang dikuasai oleh hawa nafsunya, dikontrol oleh hawa nafsunya, dikendalikan oleh hawa nafsunya, ditahlukkan oleh hawa nafsunya, maka hawa nafsu itu menjadi ilah bagi dia. Setuju? Setuju, betul lah. Nah, maka yang saya tanyakan kepada Anda, betulkah kata ilah itu bisa merujuk kepada apapun juga? Bisa merujuk kepada pohon, bisa merujuk kepada duit, bisa merujuk kepada jabatan, kepada hawa nafsu, kepada Allah, kepada Udin, kepada Joko. Tergantung apakah sang Udin, sang Joko, sang jabatan, uang tersebut menguasai diri Anda atau tidak. Ketika sesuatu itu menguasai diri Anda, mengendalikan diri Anda, maka itu jadi ilah bagi Anda. Setuju? Iya, betul Bang. Baik, di sini kita sepakat. Saya balik dulu kamera saya lagi. Biar kita diskusinya berbobot, Bang, ya. Saya balik dulu kamera saya. Kami di dalam agama Kristen kami, Bang, ada 3, Bang, otoritas tersebut, Bang. Ada 3, Bang. Ada Bapa di sorga, kemudian ada Sang Firman yang menjadi manusia, dan ada Roh Kudus. Makanya, Bang, seorang Kristen tidak boleh membantah Roh Kudus. Karena membantah Roh Kudus itu sama dengan membantah Bapa di sorga. Seorang Kristen tidak boleh membantah Yesus. Karena membantah Yesus sama dengan membantah Bapa di sorga. Makanya bagi kami seorang Kristen, Roh Kudus, Yesus itu betul-betul harus mengontrol seseorang, sama seperti Bapa mengontrol seseorang. Jadi kalau kita bicara 3, ya ada 3 di sini, ilah di sini. Tetapi ketiganya itu satu. Pertanyaan saya kepada Anda. Ini, Bang, biar Anda mengakui bahwa Muhammad itu bagi Anda ilah. Begini, Bang. Benarkah Anda harus membuat diri Anda patuh kepada seorang manusia bernama Muhammad? Halo? Ya. Tadi sekali lagi saya ulang, Bang, ya. Saya ulang lagi. Benarkah Anda membuat Muhammad menjadi seseorang yang harus Anda taati, Anda dengar, tidak boleh Anda bantah? Benar atau salah itu? Benar. Ya sudah, Bang, Muhammad itu ilahmu, gimana? Salah, Bang, salah. Itu salah, konsepnya salah, Bang. Silakan. Jadi gini, Bang, yang dimaksud dalam ilah dalam akidah Islam, kan dalam kalimat syahadat itu ada penetapan, ya kan? Boleh saya bicara, Bang? Bukan itu, Bang, poinnya. Abang nggak nangkep dengan yang saya bicarakan. Gini loh, Bang. Kita jangan bicara konsep, Bang. Kalau kita bicara konsep, kita nanti membahas dogma. Yang kita bahas adalah pengertian kosakata. Itu bersifat netral, Bang. Kosakatanya ya jelas, Bang. Tapi di situ ada yang ditetapkan sebagai satu ilah saja, Bang, yang berhak disembah tadi. Saya tidak tanya ilah yang berhak disembah, Bang. Saya tanya bagi Anda itu Muhammad itu suatu otoritas atau tidak yang wajib kepadanya Anda tahluk, wajib kepadanya Anda taat, wajib kepadanya Anda mendengar, tidak boleh Anda membantahnya. Iya, benar. Ya benar, sudah, Bang. itu menurut kaidah bahasa, Muhammad itu menjadi ilahmu. Bukan untuk disembah, Bang. Beda, bukan untuk diibadahi, disembah beda, Bang. Saya tanya bukan untuk disembah, Bang. Saya tanya bagimu Muhammad itu ilah, setuju? Iya, saya sudah benarkan, Ya sudah. Artinya, Bang. Bang, ntar dulu saya dulu. Aduh, silakan. Jadi beda, Bang. Beda ilah yang disembah dan beda ilah yang ditaati, Bang. Oke, jadi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu ilahmu? Ilah yang bukan disembah, Bang. Oke, artinya begini, Bang. Jadi bagimu Muhammad ilah nggak? Iya, saya ngomong dulu dan saya jelaskan begitu. Silakan. Nah, tadi kan Abang jelaskan bahwa ilah itu bisa jadi dalam hal apa saja, misalkan syaitan bisa jadi ilah, siapapun bisa jadi ilah. Tapi dalam konsep kita berakidah Islam, ilah yang kita tetapkan sebagai sesembahan dan yang diibadahi itu Allah. Itu bedanya di situ, Bang. Oke, nanti akan saya bahas di situ, Bang. Nah, sudah. Jadi kita punya satu konsep yang mungkin Abang bisa sendiri paham bahwa kita punya konsep tauhid, Bang.
Oke. Saya jawab ya. Jadi Allah bagi Anda adalah ilah. Muhammad bagi Anda berhak disembah. Oke. Cuma Allah saja, Bang. Oke, baik. Nggak usah yang disembah, nanti kita ke situ lagi. Bagi Anda dia ilah. Oke. Kemudian bagi Anda Muhammad adalah ilah. Berarti Anda punya berapa ilah di sini? Iya, memang kalau secara bahasa Abang kan jelaskan ini kan konsepnya bukan ketuhanan kan, Bang? Bukan dalam balik lagi. Bukan, Bang. Coba Anda belajar menghitung dulu. Bang, belajar menghitung dulu. Muhammad saya paham Bang maksud Abang. Bukan, karena yang terjadi di antara orang-orang awam tuh itu, Bang. Orang-orang awam itu mempermasalahan ketika Anda membuat Muhammad menjadi Rob, itu sebenarnya perintah daripada Allah itu sendiri. Allah lah yang menyuruh kepada kaum muslimin, atiullah wa atiur rasul, betul? Betul. Iya, makanya Bang, ketaatan Anda kepada Muhammad, kepatuhan Anda kepada Muhammad itu adalah bagian daripada kepatuhan dan ketaatan Anda kepada Allah. Setuju? Betul. Saya paham itu, Bang, saya paham. Makanya, Bang, inti dari perdiskusian Islam dan Kristen ini adalah orang Islam itu dikuasai oleh Allah dan Rasulnya. Orang Islam itu kalau dibelah dadanya, maka di situ memerintah Allah dan Rasulnya. Kalau orang Kristen dibelah dadanya, di situ memerintah Bapa di sorga, Sang Putra, Yesus, dan Roh Kudus. Ya. Itu tidak jadi soal, Bang. Tidak jadi soal. Nah, sekarang itu yang perlu kita bahas itu, Bang. Kenapa Anda mau mengikuti Allah dan Muhammad? Kenapa Anda tidak mengikuti Bapa di sorga, Yesus, dan Roh Kudus? Harusnya begitu. Itu diskusi kita. Jadi, Bang, kalau Anda mengikuti Allah dan Rasulnya, pasti Anda akan pergi ke Arab mencium sebongkah batu. Betul atau salah? Enggak juga, Bang. Nah, sekarang saya tanya Anda, benarkah Muhammad mencium sebongkah batu di Arab? Ya, itu memang ada hadisnya, Bang. Oke. Anda pengikut Muhammad? Ya, 100%. Kalau Anda pengikut Muhammad, Anda mengikuti apa yang dikerjakan Muhammad, betul? Oke. Lalu kenapa Anda tidak mau mencium sebongkah batu? Anda nggak mau mirip sama Muhammad? Masalahnya itu, Bang. Masalahnya di mana? Begini, Bang. Makanya inti gini. 13 tahun, perhatikan, Bang. 13 tahun lamanya saya diskusi, sebenarnya intinya itu udah dapat. Islam adalah agama yang membuat manusia segambar dan serupa dengan Muhammad. Makanya orang Islam meneladani Muhammad, mirip sama Muhammad kelakuannya. Apa itu kelakuannya? Ya Anda tahu sendiri lah. Mana masa Anda nggak tahu kelakuannya seperti apa? Nih sekarang, Bang, tenang. Yang kedua, menjadi Kristen adalah membuat orang-orang segambar dan serupa dengan pribadi Yesus. Makanya orang Kristen meneladani Yesus. Makanya, Bang, orang Kristen yang sejati mirip, tenang, Bang, biar nanti Anda gantian. Orang Kristen yang sejati mirip sama Yesus. Orang Islam yang sejati mirip sama Muhammad. Nah, yang mau saya beritakan kepada Anda, Bang, manusia yang sejatinya kita kalau mau kembali kepada fitrahnya itu harus mirip dengan Yesus, Bang, bukan mirip dengan Muhammad. Karena Yesus dikatakan Adam yang kedua yang tidak jatuh dalam dosa. Adam yang pertama, Bang. Sebentar, Bang, sebentar saya selesaikan. Yang mana, Bang? Yesus apa Isa ini? Sebentar, saya selesaikan. Nanti gantian, Bang, ya, nanti gantian. Gini. Dengarkan saya, Bang, ini penting. Biar kita nggak debat kusir. Kayak komal-komal yang lainnya yang debat kusir nggak karuan. Gini. Dengarkan ya, gini. Pertama, Bang, Adam yang pertama itu gagal. Dia jatuh kepada dosa. Dia memberontak. Dia melakukan pemberontakan kepada Bapa di sorga. Kemudian ada Adam yang kedua. Adam yang kedua ini berhasil. Dia tidak jatuh kepada dosa. Dia berhasil sampai pada matinya. Makanya dia sempurna, Bang. Nah, makanya di dalam Alkitab dikatakan hendaklah engkau sempurna. Nah, kalau kami tidak sempurna, kami jatuh bangun dalam dosa, maka ada Yesus sang penyelamat kami. Yesus sebagai juru selamat kami. Dialah yang menyempurnakan, Bang. Berarti bebas bikin dosa, Bang. Ini pertanyaan bagus nih. Berarti bebas dong bikin dosa. Pertanyaan bagus. Begini, Bang. Begini. Itu sudah dijawab oleh Rasul Paulus. Begini. Bukankah engkau telah dibayar lunas, bukan dengan emas, bukan dengan perak, kata Rasul Petrus ya. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi darah yang mahal. Nah, barang siapa sudah dibayar oleh Yesus, ditebus oleh Yesus, dia punya siapa sekarang? Punya Yesus. Barang siapa milik Yesus, kepunyaan Yesus, dia melakukan apa yang Yesus suruh. Bagaimana mungkin Anda berkata, berarti kita bebas bikin dosa? Seseorang, dengar, Bang, seseorang yang menjadi kepunyaan Yesus,
dia adalah milik Yesus. Seseorang yang milik Yesus, maka dia itu bukan miliknya lagi. Bagaimana mungkin Anda katakan bahwa dirinya bebas bikin dosa, seolah-olah dia bukan kepunyaan Yesus? Begitu Bang, itu jawaban simpelnya. Nah sekarang Bang, kembali lagi ke ini. Habis itu Anda bicara, Anda giliran bicara. Makanya Bang, makanya Bang, di dalam Alkitab, Yesus itu adalah gambaran Israel yang menggantikan Israel yang gagal. Jadi Israel itu digambarkan sebagai lambang manusia Bang. Mereka jatuh ke dalam dosa, jatuh kepada pemberontakan. Makanya Bang, sekarang sudah dikasih tahu Bang, sampel manusia yang sejati. Adam yang kedua Bang, yang sejati, yaitu Yesus. Makanya Bang, kalau mau jadi manusia yang benar, itu mencontoh Yesus Bang, bukan mencontoh Muhammad. Nah silakan, Anda terangkan dulu apa yang dimaksud dengan agama Islam. Silakan. Jadi gini Bang. Silakan. Abang ini sebenarnya mentuhankan siapa ya? Maksudnya yang hak sebagai satu-satunya ilah itu siapa? Yesus, Roh Kudus, atau Allah Bapa? Makanya kita udah ngomong panjang lebar segala macam, mereka nggak nangkep. Penetapan Bang, harus ada satu penetapan saya Bang. Berat. Ringan. Bang, dengerin dulu saya, dengerin. Anda ngerti nggak sih menuhankan itu apa? Mengilahkan menuhankan itu apa? Penetapan Bang, harus ada satu. Di antara tiga itu harus ada satu yang menjadi satu-satunya. Yang itu sudah dijawab oleh Rasul Rasul Paulus. Di dunia ini memang ada banyak Tuhan, ada banyak Allah. Makanya Bang, bagi kami hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa di sorga. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Bukan ya? Ya, ngomong sama pohon pisang aja dah Bang. Ngomong sama pohon kelapa. Ngomong sama pohon kelapa, saudara. Susah benar. Gak nangkep apa gimana? Teman-teman di YouTube sudah mulai teman-teman ngedrop. Jadi yang di YouTube, teman-teman yang di YouTube, saya mohon maaf, saya matikan dulu ya yang di YouTube ya. Atau saya cas dulu lah, sambil saya cas sebentar ya. Makasih Bang JB, makasih Bang. Thank you Bang. Saya cas dulu sebentar, karena di laptop saya mulai merah. Bentar teman-teman, saya kasih waktu. Ya, sorry ya, daripada saya matikan yang di YouTube ya, mendingan saya cas aja. Yuk, silakan Bang JB, makasih Bang ya. Saya balik lagi kamera saya, kita kasih lanjut yang berikutnya. Kita kasih naik, ada Julian Syah. Ya, silakan Julian Syah. Ya, setidak-tidaknya dia sudah mengakui ya bahwa Muhammad itu ilah bagi dia ya. Tapi heran, dia mengakui tapi dia nanya balik sama saya. Ya, silakan Julian Syah, nyalakan dulu kamera Anda. Julian Syah. Halo Julian Syah. Oke, Julian Syah sudah terpental. Wah, si Uncup. Loh, mana tadi Uncup? Uncup, saudara-saudara. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada, dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan
seluruh isi Quran dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mengundang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord. Ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi
argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Makanya 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 makanya